Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan edukasi dan pandangan-pandangan ke depan arahan-arahan PTC ya. Untuk pemula biasa hati-hati dalam bermain micin ya. Saya harap untuk bergabung ke channel YouTube gabung Mas Bro dulu, baru nanti saya kasih link Telegram secara gratis. Dan mohon maaf yang kemarin ketenjang karena ada penyisiran saya keratak semua saja. Nanti yang belum masuk langsung aja ke chat Telegram Mas Bro, di chat situ nanti namanya siapa langsung tak buka di situ dan saya kasih link. Yang susah itu kan antara nama yang ada di pemblokiran yang di dalam link yang dalam Telegram grup itu nggak sama dengan di YouTube. Itu yang susah untuk ini, makanya kasih nama yang jelas biar namanya nggak sama. Yang penting yang nama yang di akun Telegram itu siapa, namanya A ya A, B ya B, supaya nanti cepat ketemu saya buka ya. Oke, langsung aja kita akan TA juga, berita juga. Yang mana untuk pemula hati-hati, jangan asal sembarangan bermain micin ya. Untuk long invest saya rasa untuk BTC nggak jadi soal, penurunan masih terbuka. Ini baru bulan Januari ya, pun belum sampai selesai, belum ada bulan 2. Di bulan 3 saya rasa bulan 3 akan mulai merangkak sampai bulan 4, walaupun nanti Mei mungkin akan turun lagi, Agustus mulai akan terbang. Secara fundament tuh nggak ada yang namanya tahun 2023 itu turun ya, 2024 turun. Secara fundament itu kan dilihat dari segi halving BTC, ETF Bitcoin spot yang belum berdampak nanti akan seperti efek ketapel. Juga perlu Anda ketahui, nanti ketika pemangkasan suku bunga kemudian print money, pilpres, wah udah mantep, jos gandes ya. Minum dulu ah. Santai aja sama Mas Bro biasa, kadal buntungan sontol kenyat. Kalau saya tipu-tipu Anda akan tahu. Kalau saya nipu-nipu meme coin, Anda akan tahu. Nanti ada good news yang luar biasa di jam 9, biasa saya bahas tentang PP. Beritanya sangat mantep di luar negeri sana, prediksi-prediksi yang jos Marco Jos, tidak ada lawan. Dikatakan raja meme coin ada di PP sekarang. Ya, langsung aja kita TA belakang ya, tak lihat daripada berita dulu, nanti baru yang di belakang TA. Apakah ini pertanda akhir penurunan aliran dana GBTC? Menunjukkan harapan bro. Ini update terbaru ya. Jadi kabar terbaru dari dunia kripto menunjukkan penurunan aliran dana keluar dari Grayscale Bitcoin Trust GBTC. Untuk hari kedua berturut-turut, fenomena ini memunculkan harapan bahwa aksi jual Bitcoin senilai miliaran dolar yang masif mungkin akan segera berakhir. Artinya akan segera naik kembali menurut daripada fundament. Beda lagi nanti dengan analisa TA yang jangka pendek, maksudnya untuk jangka panjangnya tetap akan ke atas ya. Gimana ini Randa, canda gak ini? Mau canda gak? Kacau, banyakkan rokok ini, sek napas. Data dari Bitmax ya, itu menunjukkan bahwa aliran dana keluar dari GBTC pada tanggal 24 Januari adalah 429 juta US dollar, angka terkecil sejak peluncuran ETF Bitcoin Spot oleh Grayscale pada 11. Tapi kan ini serok, makanya efeknya udah terbang kecil. Jadi kemarin yang dituduhkan tersangkanya Grayscale membuang besar-besaran BTC ini, akan tetapi kemarin yang saya lihat itu data kemarin tuh ada 60.000 BTC yang dijual sama Grayscale. Tapi dari pihak lain itu serok sampai 72.000 BTC, artinya banyak penyerokan daripada pengeluaran sebetulnya.
Cuma BlackRock itu kan belum berdampak ya. Nanti pelan-pelan kelihatannya BlackRock kelihatannya kalau lihat data-datanya ya. Ini kalau lihat daripada candlenya ini artinya sudah mulai menurun di dalam penjualan BTC ya, sudah mulai menurun. Jadi analis dari BitMEX mengungkapkan bahwa aliran dana keluar dari GBTC telah menurun sebesar 33% dibandingkan dengan awal minggu pada tanggal 22 Januari. Penurunan ini menandai hari kerja berturut-turut di mana aliran dana keluar tampak melambat, memberikan sedikit optimis di tengah pasar yang gunjang ganjing langit kelap-kelap awet gandrung tek gemblung kali ya tutorial. Kita nggak usah terlalu yang bahasa RP1 banyak yang jekangkang kok ya. Bang, analisa siapa yang jago dalam kripto? Yang jago siapa? Nggak ada yang jago, semuanya analisa. Yang jago siapa? Yang jago punya uang, gampang ngomong oceh ya, punya uang miliaran, kaya dari kripto, ke Tegal sini bawa uangnya miliaran, di sini duduk manis sama saya ajarkan. Kalau nggak kaya tapi perlu waktu. Ngepet Mas Bro? Nggak, ngepet mulu. Ngepet juga kita setor nyawa, ngapain ya, jangan ditiru ngepet ya. Terus apa Mas Bro? Nah, kalau yang punya uang ini kan diuji kesabaran kita ya, diuji perut kita, itu yang berat, yang orang belum tentu mampu. Ya bagaimana uang 5 juta 10 juta dimasukkan ke ini koin micin kripto, padahal uang itu mau dipakai penting jangka sebulan 2 bulan 3 bulan, barangkali nanti 4 bulan atau 5 bulan ke depan akan cuan jadi uang besar. Ya ada dalam kripto seperti itu, makanya diuji kesabaran betul-betul. Uang dingin kalau ada Mas Bro, pun nggak ada uang dingin. Uang yang jutaan, uang yang modalnya besar miliaran, yang kaya kan cepet ya, gampang ngomong. Masukkan di bear market, cicil itu 300 juta waktu tahun 2021 habis bear market, masuk BTC 200 juta 300 juta, masuk sekian 100 juta, turun lagi Mas Bro, nggak apa-apa uang itu BTC kok, masuk lagi di 275 juta, ngeplek lagi Mas Bro, turun lagi sampai 250, hajar lagi. Nggak mungkin akan turun terus, nanti lama-lama juga akan ngembang, terbang ya. Banyak DCE mulai 300 juta udah ya, karena apa? Kan nggak tahu kita nanti akan bottomnya di 250 juta, barangkali 275 udah bottom, makanya udah 300 juta itu udah murah. Karena dari harga 900 juta kemudian turun jadi 300 juta, itu yang mulai tembak jebret ya, masukkan 30%, turun lagi, masukkan 30%, turun lagi, bodoh amat, biar semua, hancurkan semua, keluarkan semua uangnya, cepretkan semua ya. Tinggal tunggu sekarang bagaimana urusan sekarang, harga sampai 700 juta, TP kan udah cuan ya. Ini ilmu, udah TP cuan, setelah cuan kita nggak perlu beli altcoin dari situ saja, hasil dari BTC sama ETH waktu masuk harga di bawah. Emang ilmunya gitu kok, gampang, nggak ada orang yang nggak bisa. Anak kecil TK pun bisa, orang bunting pun bisa, tapi kuncinya uang ya. Yang ngomong begitu itu yang orang ngomong menggampangkan orang ya, kelipotan nggak apa-apa. Yang susah itu memang uangnya pas-pasan, uang benjol, atau punya tabungan yang akan dipakai jangka pendek, yaitu nggak bisa. Memang kripto itu investasi jangka panjang, tapi yang koin-koin yang jos masuk bear market dijual sekarang, nggak lama juga, waktu tahun 2023 masuk di pertengahan tahun atau di awal tahun, sekarang udah panen kan 1 tahun, nanti tahun depan panen lagi ya. Memang begitu kuncinya, nggak ada yang lain. Bear market masuk dan itu yang punya uang. Kalau orang ngomong ayo sama saya cuan kaya, masuk sekian, gampang. Yang susah itu Mas Bro mengatur uang yang sudah dari kemarin rungkat pada sangkut, masuk ke channel Mas Bro, masuk ke Telegram, diajarin supaya uang yang habis itu supaya kembali lagi. Alhamdulillah beberapa persen kepada kembali. 300 juta masukkan ke koin please katanya begitu, kenal Mas Bro, langsung buang itu koinnya. Kemana Mas Bro? Buang aja, jual, pindah kemana? Kardan waktu itu masih harga 3
ribuan, sekarang katanya udah kembali 75%. Kan alhamdulillah. Coba kalau sekarang masih di freeze itu uang 300 juta jengking 4 apet, betul ya, ngomong gampang, kalau punya uang tuh gampang, di saat murah jebret masuk. Yang susah itu kan kita lagi ngakali ya, ini modal kecil masukin, ini kok pas naik jual, pas turun ya kita beli lagi dikit, itu yang susah. Kalau yang modalnya besar, yang untuk makan 1 tahun 2 tahun sudah ada ya, itu hal yang mudah. Di kripto itu hal mudah, kecil bagi yang punya uang. Memang kalau memang punya uang itu otak jadi encer, pinter. Orang pinter kayak apa kalau uangnya nggak ada itu tiba-tiba ya jadi bodoh ya. Gimana ini barang lagi murah, ini tahu kondisi murah tapi yang nggak, yang buat masuk nggak ada, itu ya. Yang bahaya lagi, sudah orang duitnya banyak, bodoh ya repot, dimakan kemin koin. Banyak orang duitnya banyak bodoh kan gitu. Maaf ya kok ngatur kemana-mana. Itu dulu. Ini Erik Balkunas ini analis ETF dari Bloomberg ini menyatakan dalam sebuah postingan pada tanggal 25 Januari bahwa aliran dana keluar dari GBTC tampaknya menunjukkan tren penurunan, namun ia juga menekankan bahwa angka tersebut masih tergolong besar. Balkunas sebelumnya menyampaikan bahwa masih terlalu banyak ketidakpastian untuk menentukan kapan aksi jual besar-besaran GBTC akan berhenti. Jadi itu faktornya ya, penjualan yang besar-besaran. Ini Akram Intelligence, ini sebuah firma pelacak blockchain, telah mengeluarkan peringatan mengenai potensi kesalahpahaman dalam interpretasi ya, apa ini, dalam interpretasi data transaksi GBTC. Dalam sebuah postingan pada tanggal 24 Januari, Akram menjelaskan bahwa data aliran dana keluar dari GBTC yang ditampilkan di plafonnya terbagi antara deposit Coinbase, Prim, dan alamat penitipan GBTC yang baru. Struktur input-output dari blockchain Bitcoin seringkali menyebabkan output transaksi dibagi ke beberapa alamat. Hal ini berarti tidak semua Bitcoin yang dipindahkan dari Grayscale Bitcoin Trust sebenarnya ditebus ya. Paham ya? Jelas ya, dompet penitipan GBTC sering mengirim ke beberapa alamat, yang berarti sebagian Bitcoin yang dikirim dalam transaksi mungkin pergi ke alamat yang berbeda dari penerima utama yang ditampilkan di panel transaksi. Nunggu aja bro, nggak mungkin nggak terbang, arahnya akan ke atas ya gitu ya. Sekarang kita lihat chat. Saya lagi agak begitu kurang maknyus hari ini. Wow, macamnya leceng kayak ini kuda ya, apa peler kuda, bukan orang ini ya. Ini sesuai dengan prediksi kemarin yang udah saya prediksi ya, kemarin. Kita lihat di daily-nya. Biasa kita bikin kemarin, kalau kita lihat tren ya, ini kan kalau tren bendera jengking ini walaupun kecil, ini arahnya naik memang, karena ada bendera yang menjengking ini. Ini udah sampai target ini, tahu bisa terbang lagi atau enggak, kita dicek lagi. Kalau trendline kan begitu aja polosan. Kita lihat di IG-nya. Wow, nah ini nih, saya kemarin udah sempat saya ngomong ya, yang saya bikinkan video pagi kemarin. Ini kan kondisi kemarin kan masih posisi gantung di sini nih, gantung di sini. Saya udah ngomong kemarin, ada dua kemungkinan, bisa ke sana, bisa ke sini. Ternyata arahnya ke atas, karena
dia dalam awan Ichimoku itu, saya senangnya gini, kalau ini udah gunting di sini, ini akan kejadian bro, yang sudah akan kejadian ke sana. Kalau ini bisa naik ke atas, ya bisa aja full trap, bisa aja, karena gini pertimbangan saya, ini kan di bawah ini lagi bermain di dalam awan Ichimoku ini nih, naik turun akan di sini. Seandainya nanti PTC mampu menembus resisten Ichimoku ini, awan Ichimoku ini, dia akan ke atas sampai di harga 680-an juta. Tapi di sini ada tukang pukul MA yang merah ini di sini nih. Ya ini nanti bisa sudah ke atas ke sini, kalau sampai bisa akan turun lagi gini. Short begini tuh bisa. Ya, baru nanti arahnya akan ke sana. Itu skenario pertama. Syukur-syukur dari sini langsung akan seleng ke atas bisa saja. Gampang Mas Bro ngomong gitu, bukan gampang ngomongnya. Kalau dikasih tahu jangan ngeyel. Kata saya maksudnya reporter nggak apa-apa. Saya ini secara detail dan melihat histori-histori di belakangnya kebanyakan akan terjadi, dan selama saya melihat daripada awan Ichimoku yang gunting gini, wow naik ke atas, saya buru-buru itu jual randa lagi, jual kebo, sapi, bebek ya, masuk ke buru tinggalan nih, mau ngaceng ke atas nih. Begitu saya masuk ini beberapa minggu ke depan, ya tiba-tiba berapa minggu ke depan tuh tiba-tiba karena ini sudah konfirmasi bunting, memang lama bunting lagi ya, gunting ya, emang naik gini tapi tiba-tiba gini lagi. Itu yang bikin saya enek, karena saya sudah dikasih tahu ini kalau awan Ichimoku ini di sini gunting waktunya CL, nanti belinya di bawah awan. Sampai di sini karena buru-buru keburu ngaceng ketinggalan, nggak taunya hanya bull trap saja, kemudian short ke bawah. Itu saya sering terjadi seperti itu. Makanya sekarang saya akan bikin santai. Gampang Mas Bro ngomong gampang-gampang, bukan gampang-gampang. Ini lihat ini yang jadi patokan saya. Ini ada awan merah yang udah saya share juga malam di tab komunitas. Awan merah ini bahaya awan merah ini, karena selalu menjadi nyata. Ini untuk terbang ke atas, jarang sekali ini untuk turun. Dilihat dari belakang ini nih, berapa kali nih hijau kan turun, merah naik, hijau turun, merah naik, itu udah berkali-kali ya. Nah ini ya wajar kalau ini nanti akan terjadi hal sama yang kayak di bawah, karena ini sudah ada konfirmasi untuk CL, MA biru dan gunting arah bawah ke arah bawah gunting yang MA yang merah, kemudian kok ini nanti ke sini kemudian ke sana, itu bisa gitu ya. Tapi saya kan di sini untuk membimbing, untuk long invest, saya rasa nggak masalah. Di sini masuk juga nggak apa-apa. Barangkali nanti langsung ke sana, kok turun lagi, nggak soal bahwa arahnya akan ke sana nanti. Jangan percaya berita-berita yang katanya nanti akan 20.000 lagi, katanya akan 10.000 lagi. Dari siapa? Mana fakta datanya? Nggak bisa gitu. Jangan hanya melihat berita, tapi melihat daripada fundamennya ya. Berita itu kan hanya dipesan orang, kita dengan pikiran, dengan hati kita dong, fundamentalnya bagaimana tahun 2024. BTC ada pilpres, ada pemangkasan suku bunga, bisa terjadi print money, halving BTC, itu udah indikasi positif fundamental yang bagus, nggak mungkin enggak ya. Jadi untuk yang pemegang jangka panjang nggak jadi soal. Itu yang pertama itu. Saya rasa ya cukup ya, saya jelaskan berkali-kali, memang nggak ada berita yang jos, itu hanya itu aja bahwa aliran dana GBTC udah mulai menurun, indikasi akan membaik. Makanya ini BTC tiba-tiba ngeceleng begini. Ini kalau yang akurat, kalau awan Ichimoku itu ya hanya di daily sama weekly. Kalau lihat di weekly-nya kan ini kondisinya masih mengkhawatirkan loh. Tapi kok ini diserok panjang banget ini. Gila, ini penyerokan ini bukan uang kecil bro. Gila, berapa triliun ini ya. Tiba-tiba turun sedikit ke sini, celeng lagi bisa. Oh dah, intinya masuk aja. Kalau BTC masuk aja, nanti bonyok kayak kendor, kayak celananya Martini ya. Biarin Martini ini ya.
Udah saya rasa cukup ya. Udah cukup lah untuk pagi ini, nanti akan bahas PP jam 9. Tolong yang untuk pemula merapat ke Mas Bro, akan saya didik, akan saya tuntun. Banyak tim-tim di belakang yang bergabung di Telegram yang akan mendidik koin micin ataupun koin yang buruk-buruk, ketahuan semua, analisa secara detail. Saya hati-hati. Syaratnya masuk tombol gabung dulu, baru link Telegram secara gratis. Bisa WA saya, telepon saya seputar koin, perandaan apapun ya, saya layani 24 jam. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Berita jangan Anda makan mentah-mentah. Ya, kiranya yang belum subscribe sudah teman subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.